Ya, halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan semoga dapat menjalani aktivitas hari ini dengan sangat baik karena hari ini di luar sangat cerah sekali, jadi semoga aktivitas kalian juga secerah hari ini gitu ya. Ini adalah hari yang spesial buat Amin. saya dan saya harap juga buat teman-teman karena ini adalah pertama kalinya kita akan melakukan obrolan santai tapi serius tentang salah satu topik yang sangat menarik buat saya. Kita akan membincangkan selama beberapa menit ke depan tentang uh, seorang tokoh inspiratif, perempuan hebat yang dimiliki oleh Indonesia, perempuan berkarya, perempuan berdampak, dan perempuan mendunia, yaitu Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi. Selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Nah, di sini selama beberapa menit ke depan, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, para pengamat media sosial yang sangat luar biasa. Ada Mas Ari, Mas Arif, dan juga Mbak Anissa. Gitu ya. Halo, apa kabar semuanya? Halo, Halo, Halo kabar Mbak baik. Tika. Iya, sangat excited sekali dengan obrolan kita pada hari ini gitu ya. Nah, untuk mengawali perbincangan mungkin saya mau dengar dari Mas Ari ya, membuka obrolan kita pada hari ini. Menurut Mas Ari nih, gimana sih pandangan tentang seorang Ibu Retno Marsudi? jadi baik Mbak Tika dan semuanya. Dari sudut pandang saya, Ibu Retno ini merupakan salah satu public figure yang sangat inspiratif, di mana kita itu sebagai calon ASN, saya sangat mengagumi ketegasan dan bagaimana cara beliau menggunakan jabatannya dengan sangat efektif. Dan nggak cuma sekali dua kali, beliau ini aktif membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Bahkan Dewan Keamanan PBB pun pernah dijabat oleh beliau. Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Pokoknya kita sebagai calon ASN itu harus bisa mengambil contoh perilaku dari Ibu Retno Marsudi. Ya, benar sekali Mas Arif. Bahkan ya, kalau dilihat dari media sosialnya, yang mana juga sering FYP di saya, dari sana juga saya juga dapat melihat bagaimana Ibu Retno ini selalu tampil profesional dan siap dalam setiap kesempatan yang dimilikinya. Iya, betul sekali. Saya setuju juga. Jadi emang konten-konten beliau juga menurut saya adalah salah satu menteri luar negeri ataupun menteri di era jabatan para menteri yang kontennya paling interaktif gitu. Luar biasa sekali memang. Nah, berbincang tentang kontribusi beliau untuk Indonesia khususnya ya, untuk negara kita. Menurut Mbak Anissa nih, saya mau dengar dari Mbak Anissa. Kira-kira apa sih yang paling menonjol dari beliau menurut Mbak Anissa? Nah, kalau bagi saya nih Mbak Tika, salah satu prestasi terbesar Bu Retno ini perannya dalam diplomasi multilateral. Nah, sebagai seorang menteri luar negeri nih, meskipun beliau nih seorang perempuan ya, tapi selama masa jabatannya pun beliau mampu loh mengamankan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ya maksud saya. Nah, periodenya pun dari 2019 sampai 2020. Bahkan kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Kemudian ada juga gebrakannya di kerjasama ekonomi, di ekspor-impor, banyak banget deh, pokoknya keren-keren banget. Gimana tuh Mas Ari? Nah, nggak cuma itu ya. Jadi bahkan lembaga kajian strategis dunia pun juga menilai kinerja beliau itu terjaga hampir mencapai di atas angka 90%. Nah, Iya, tentu luar untuk biasa mencapai sekali. titik itu bukanlah hal yang mudah gitu. Kalau kita sebagai calon ASN itu tidak menanamkan konsep berakhlak dan baik ya kita nggak akan bisa seperti itu. Ya, saya sepakat sih dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa dan juga Mas Ari. Memang loyalitas beliau dalam mengemban tugas dan jabatannya itu bukan cuma omong kosong belaka. Saya bahkan sering tuh mendengar berita dari media sosial maupun media massa. Mungkin teman-teman juga sering mendengar bagaimana banyaknya WNI yang diselamatkan dari penyanderaan, terus juga ada juga WNI yang mendapatkan ketidakadilan kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia. Kemudian juga untuk WNI yang ada di negara berkonflik juga dievakuasi, seperti itu. Iya betul. Nah ini menarik nih sebenarnya karena bagaimana Bu Retno ini menjalani jabatannya sebagai seorang Menteri Luar Negeri banyak sekali tentu nilai-nilai yang bisa kita ambil. Nah berbicara tentang nilai-nilai yang beliau miliki, kira-kira dari Mbak Anissa dulu nih, apa sih pelajaran terbesar yang dimiliki oleh seorang Ibu Retno Marsudi menurut Mbak Anissa?
Nah, menurut saya nih Mbak Tika, satu yang paling saya ingat dari cerita Bu Retno di sebuah media ya, beliau bilang kalau yang membedakan kita dari orang yang punya mimpi itu adalah jiwa pejuangnya. Jadi kayak Iya, just betul. try do your best kalau kata beliau ya. Jadi selama kita konsisten, kita nggak mudah untuk menyerah, maka kita akan dapat apa yang kita kejar sesulit apapun itu gitu. Nah, gimana nih kalau yang Ya, lain? benar sekali Mbak Nisa. Mungkin kalau misal diterjemahin dalam bahasa Sundanya itu mungkin from nobody can become somebody ya Mbak. Ya, Masuk, jadi masuk, iya, iya. Kelas-kelas bener-bener. ya, jadi dengan jiwa pejuangnya ini itu patut kita Mm-mm. contoh sebagai anak muda bahwa dalam menggapai mimpi itu kita perlu perjuangan yang keras gitu. Mm-mm. Nah, kalau saya ingin menutup nih, kita muda, kita berkarya. Kalau jatuh sekali, bangkit 2 kali. Iya, Bisa nih saya sama luar quote biasa tadi sekali. itu. Mm-mm. Nobody can become somebody. Iya, Tuh. saya Mantap. setuju. Iya. Saya sangat setuju sekali dengan Mas Ari. Saya juga suka nih sama episode podcast kita Iya. pada hari ini gitu ya. Banyak sekali ternyata yang bisa kita ambil dari seorang Ibu Retno Marsudi ini gitu. Dan ternyata kita sadari bersama bahwa sebenarnya Indonesia itu bukan kekurangan orang yang pintar, tapi Indonesia itu kekurangan orang-orang yang berakhlak. Jadi saya harap saya dan juga teman-teman bisa nih mengamalkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Ibu Retno untuk kita terapkan menjadi ASN yang berakhlak ke depannya nanti. Nah, seperti apa yang Bu Retno sempat bilang juga, jadi teman-teman udah menyampaikan quotes-nya masing-masing dari Bu Retno gitu ya. Nah, saya juga ada nih. Ada suatu kesempatan Bu Retno sempat bilang, do whatever you do with your heart. Jadi kayak lakukan apapun pekerjaan kamu dengan hati, agar kita tuh tidak gampang dibengkokkan. Nah, ini nilai yang sangat penting yang semoga betul bisa sekali. sama-sama kita terapkan sebagai seorang ASN yang nantinya diharapkan menjadi ASN yang sangat berakhlak gitu ya, dengan 7 nilai yang sudah kita tahu bersama gitu. Nah, jadi mungkin itulah penutup dari obrolan singkat kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas Ya. partisipasinya dan sudah berkenan sharing Cepet kepada banget ya, saya Mbak. gitu ya. Iya, semoga kalian bisa melanjutkan aktivitas dengan baik dan kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan juga pelajaran dari seorang Ibu Retno Marsudi. Jadi buat teman-teman yang lain yang lagi menonton juga jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan dan semoga kita bisa bertemu di episode podcast yang lain dan untuk membahas topik yang tentunya menarik dan juga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas Selamat kembali. Terima kasih. Terima kasih semuanya.